Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini Bapak akan melanjutkan tentang materi Mu'tazilah yang sebelumnya sudah diterangkan beberapa hal ya. Oke, nah untuk membahas aliran Mu'tazilah pertama kali Bapak akan menjelaskan tentang sejarahnya, yaitu sejarah munculnya Mu'tazilah. Nah, baiklah ya, kita fokus pada narasi yang Bapak akan sampaikan. Diskursus yang banyak dan hangat diperbincangkan pada abad pertama Hijriah adalah masalah dosa besar dan pembuat dosa besar. Pertanyaan tentang hal itu banyak diajukan pada para alim ulama. Hasan al-Basri yang hidup pada tahun 692 sampai 728 Masehi merupakan seorang ulama besar di Irak. Pada suatu kesempatan mendapat pertanyaan dari salah seorang yang turut mendengar pengajiannya. Sebelum sempat menjawab, seorang yang bernama Wasil bin Atto yang lahir tahun 699 sampai 748 menyatakan, pembuat dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir. Kemudian ia meninggalkan majelis gurunya dan membentuk majelis sendiri untuk mengembangkan pendapatnya. Aksi inilah yang menimbulkan lahirnya Mu'tazilah yang pada awalnya lahir sebagai reaksi terhadap paham-paham teologi yang dilontarkan oleh golongan Khawarij dan Murji'ah. Nama Mu'tazilah yang diberikan pada mereka berasal dari kata i'tazala yang berarti mengasingkan diri. Menurut suatu teori, nama itu diberikan atas dasar ucapan Hasan al-Basri setelah melihat Wasil memisahkan diri dari Hasan al-Basri. Diriwayatkan memberi komentar sebagai berikut, i'tazala anna, ia mengasingkan diri dari kami. Orang-orang yang mengasingkan diri disebut Mu'tazilah. Mengasingkan diri bisa berarti mengasingkan diri dari majelis pengajian Hasan al-Basri atau mengasingkan diri dari pendapat Murji'ah dan Khawarij. Para ahli berpendapat bahwa tokoh sentral aliran Mu'tazilah adalah Abu Huzaifah Wasil bin Atto al-Ghazali, merupakan salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah. Mu'tazilah timbul berkaitan dengan kasus Wasil bin Atto dengan gurunya. Masalah itu muncul berawal dengan pemikiran tentang pelaku dosa besar yang oleh Khawarij dianggap telah kafir dan paham Murji'ah berpendapat bahwa masih tetap mukmin. Wasil berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukan kafir dan bukan pula mukmin, tetapi mengambil posisi di antara kafir dan mukmin. Wasil yang dengan pendapatnya berbeda dengan pendapat gurunya membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan nama Mu'tazilah. Sebagai hasil kontak dengan filsafat Yunani yang membawa pemujaan akal ke dalam kalangan Islam, Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh hal itu, sehingga tidak mengherankan kalau dalam pemikiran teologi Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh daya akal atau rasio. Mu'tazilah sendiri berasal dari akar kata i'tazala yang berarti berlepas diri, memisahkan diri, mengundurkan diri. Sedangkan Mu'tazilah sebagaimana dalam kamus Al-Munjid adalah suatu kelompok dari golongan Qadariyah yang menyatakan diri menyimpang atau bersikap netral terhadap kedua kubu yaitu Ahlus Sunnah dan Khawarij. Dalam hal ini Abu Huzaifah Wasil bin Atto memisahkan dirinya karena berlainan pendapat dengan gurunya yaitu Hasan al-Basri tentang orang Islam yang mengerjakan maksiat dan dosa besar yang belum bertaubat sebelum mati. Aliran Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal dengan kerasionalannya
dalam memaknai atau memberikan pemahaman terhadap teks agama atau teks Al-Quran, khususnya mengenai ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan, dan selainnya yang masuk dalam rukun iman, serta seterusnya yang menjadi permasalahan inti dalam teologi Islam. Seperti soal iman dan kufur, soal mukmin dan kafir, siapa sebenarnya orang yang dapat disebut orang mukmin? Dan siapa pula yang disebut dengan orang yang kafir? Siapa pula orang yang sebenarnya masih tetap muslim atau masih tetap dalam Islam? Dan siapa pula yang sudah dinyatakan keluar dari Islam? Di samping itu, dalam teologi Islam juga dibahas tentang orang Islam yang mengerjakan perbuatan haram atau dosa besar dan dosa kecil. Oke ya, bab pelanjutan tadi ada hal teknis. Mutajilah berasal dari kata itazala yang berarti terlepas diri, memisahkan diri, mengundurkan diri. Sedangkan mutazilah sebagaimana dalam Kamus Munjid yaitu suatu kelompok dari golongan Qadariyah yang menyatakan diri menyimpang, bersikap netral terhadap kedua kubu yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Khawarij. Dalam hal ini, Abu Huzaifah Wasil bin Atom memisahkan dirinya karena berlainan pendapat dengan gurunya Hasan al-Basri tentang orang Islam yang mengerjakan maksiat dan dosa besar yang belum bertaubat sebelum mati. Aliran Mutazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal dengan kerasionalannya dalam memaknai dan memberikan pemahaman terhadap teks agama atau teks Al-Quran, khususnya mengenai ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan, dan selainnya yang masuk dalam rukun iman, serta seterusnya yang menjadi permasalahan inti dalam teologi, seperti soal iman dan kufur, soal mukmin dan kafir, siapa sebenarnya orang yang dapat disebut sebagai orang mukmin dan siapa pula yang disebut sebagai orang kafir. Siapa pula sebenarnya muslim yang masih tetap dalam Islam dan siapa yang sudah dinyatakan keluar dari Islam. Di samping itu, dalam teologi Islam juga dibahas tentang orang Islam yang mengerjakan perbuatan haram, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Bagaimana pula dengan orang kafir yang mengerjakan kebaikan? Problem-problem teologis di atas memunculkan pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda dan beragam. Hal inilah yang memacu lahirnya berbagai aliran teologis yang ingin mengkaji lebih jauh tentang problem-problem tersebut. Dengan didasari oleh dalil nakli yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dan dalil akli, dalam pengkajiannya ada aliran yang tradisional dan ada pula yang liberal atau rasional. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ikhtilaf perbedaan pendapat di kalangan umatku membawa rahmat.
Mu'tazilah sebagai salah satu aliran teologi rasional yang berangkat dari tasdik bi al-qalb wa ikrar bi al-lisan wa amal bi al-arkam adalah aliran yang pertama kali menciptakan ilmu kalam di dalam Islam. Mu'tazilah merupakan aliran teologi di dalam Islam yang mempersenjatai umat Islam dengan senjata pemikiran, sehingga umat Islam memberikan suatu pembelaan terhadap serangan-serangan secara filosofis yang datang dari musuh-musuh mereka, yang mana musuh-musuh mereka itu dipersenjatai dalam alam pikiran filsafat Yunani yang mengandalkan akal semata yang didasari atas nafsu dan kepentingan ego. Mereka itu adalah kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Selanjutnya, pengikut dari ajaran Mu'tazilah tidak menginginkan jika alirannya diberi nama dengan Mu'tazilah, kalau penamaan itu dihubungkan dengan peristiwa i'tazalnya Wasil bin Atta dari Hasan al-Basri. Mereka, kelompok Mu'tazilah, lebih senang menamakan dirinya dengan Al-Adil dan Wal-Tauhid. Nah, ya, Al-Adil dan Wal-Tauhid. Nah, namun demikian, terlepas dari masalah penamaan aliran ini, ada 3 tokoh besar yang menjadi pilar sendiri dan pengembangan ajaran rasional ini, yakni Al-A'laf, An-Nazam, dan Al-Jubba'i. Menurut At-Tabari dan Al-Fuda, kata i'tazala dan Mu'tazilah sudah dipakai pada waktu pertikaian politik yang terjadi di zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Mereka yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik mengasingkan diri dan memusatkan perhatian pada ibadah dan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Mas'udi, sebagaimana dikutip Nasution, golongan ini disebut kaum Mu'tazilah karena mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara dua posisi tersebut. Menurut versi ini, golongan ini disebut kaum Mu'tazilah karena membuat orang yang berdosa besar jauh dari, dalam arti tidak masuk golongan mukmin dan juga tidak masuk dalam kafir. Dalam bukunya The Conscious Encyclopedia of Islam dikatakan bahwa aliran ini muncul akibat kontroversi setelah perang saudara antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Zubair serta Tolha, juga sebagai reaksi terhadap keabsolutan pandangan hitam di atas putih gerakan Khoriziyah. Asumsi-asumsi di atas memberikan indikasi bahwa telah terjadi polemik di kalangan ilmuwan tentang sejarah timbulnya aliran Mu'tazilah. Ada kalangan yang mengaitkan dengan peristiwa pertikaian politik dan ada pula yang mengaitkan dengan peristiwa Wasil bin Atta. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, Mu'tazilah harus dilihat dari dua sudut tinjauan, yaitu Mu'tazilah sebagai gerakan atau sikap politik dan Mu'tazilah sebagai paham teologi. Atau dalam bahasa Ahmad Amin, ada Mu'tazilah awal dan ada Mu'tazilah sebagai wasil. Mu'tazilah awal menjauhi pertikaian politik antara Ali dengan kelompok Zubair, Tolha, Aisyah, dan pertikaian Ali dengan Muawiyah. Sedangkan Mu'tazilah wasil menjauhi masalah-masalah dosa besar, ya. Sedangkan golongan wasil menjauhi menjauhi pendapat yang bertikai di zamannya antara Khawarij dan Murji'ah. Dari asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa semua pandangan yang berbicara tentang sejarah timbulnya aliran Mu'tazilah adalah benar. Nah, sekarang bagian B. Setelah tahu sejarah munculnya aliran Mu'tazilah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang
tokoh-tokoh yang muncul di Mu'tazilah atau tokoh-tokoh Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah banyak melahirkan pemuka dan tokoh-tokoh penting. Hal ini tidak terlepas dari pusat pengembangannya yang sangat strategis, yaitu kota Basrah, dan kemudian di Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan kiblat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Di antara tokoh tersebut adalah satu, Abu Huzal al-Alaf. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Huzal Muhammad ibnu al-Huzal bin Ubaidillah ibnu Makul al-Alaf Abd al-Qais. Ia dinamakan al-Alaf karena tempat kelahirannya adalah Basra atau al-Alaf. Al-Alaf dilahirkan pada tahun 1300 dilahirkan pada tahun 135 Hijriah dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 235 Hijriah. Abu Huzal al-Alaf adalah pendiri yang sebenarnya bagi aliran Mu'tazilah. Ia mengembangkan pandangan-pandangan Mu'tazilah dan meramunya dengan informasi-informasi baru. Atas prakarsa al-Alaf tidak sedikit lahir tokoh besar Mu'tazilah. Ia lama berdomisili di kota Basrah. Ia pernah diundang ke Baghdad untuk beberapa waktu. Ia diberi umur panjang, hidup sekitar 100 tahun lamanya. Al-Alaf merupakan pemimpin Mu'tazilah yang banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Pada masa mudanya, sangat besar perhatiannya pada ilmu filsafat Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Banyaknya buku-buku Yunani pada saat itu karena pada masa Harun al-Rasyid banyak orang yang dikirim ke Eropa untuk mencari manuskrip-manuskrip Yunani untuk dibeli dan dikumpulkan di Baghdad dan kemudian diterjemahkan. Kemudian pada zaman pemerintahan putranya Al-Ma'mun, penterjemah diintensifkan dan dibentuk Bayat al-Hikmah di bawah pimpinan Hunain ibnu Ishaq. Kelebihan yang dimiliki oleh Al-Alaf adalah mempunyai pengetahuan yang luas, pemikiran yang mendalam, lidah yang fasih, argumentasi yang kuat, serta suka berdebat. Seringkali dalam perdebatan Al-Alaf berhasil membuat orang takjub. Ia sangat terampil berdiskusi sehingga mampu mementahkan argumentasi lawan. Bahkan berhasil menarik kaum penentang untuk memeluk Islam. Al-Alaf menulis dan mengarang banyak buku, namun karya-karyanya itu tidak diselamatkan dan musnah dimakan zaman. Ia sampai pada sejumlah pandangan yang luas dan aneh, sehingga menjadi sumber debat dan kritik. Al-Alaf adalah seorang filosofis Islam. Ia banyak mengetahui falsafah Yunani sehingga memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Ia membuat uraian mengenai nafs al-sifat. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya dan pengetahuannya ini adalah zatnya, bukan sifatnya. Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaannya dan kekuasaannya adalah zatnya bukan sifatnya, demikian seterusnya. Penjelasan ini dimasukkan oleh Abu Huzail untuk menghindari adanya kodim selain Tuhan. Karena kalau dikatakan ada sifat dalam arti sesuatu yang melekat di luar zat Tuhan, berarti sifat itu kodim. Ini akan membawa keadaan kemusyrikan. Ajaran adalah bahwa Tuhan menganugerahkan akal kepada manusia agar digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan pengetahuannya tentang yang baik dan yang buruk, manusia wajib mengerjakan perbuatan yang baik
dan menjauhi perbuatan yang buruk. Dengan akal itu, manusia dapat sampai pada pengetahuan tentang adanya Tuhan dan tentang kewajibannya berbuat baik kepada Tuhan. Di sisi lain, semua perbuatan maksiat yang bisa saja Allah perintahkan, maka perbuatan itu menjadi buruk karena adanya larangan. Sedangkan perbuatan maksiat yang Allah tidak mungkin membolehkannya, maka perbuatan itu buruk karena dirinya sendiri. Seperti tidak mengetahui Tuhan dan meyakini bukan Tuhan sebagai Tuhan. Demikian juga semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali karena perintah Allah, maka perbuatan itu menjadi baik karena diperintahkan. Dan semua perbuatan yang semestinya diperintahkan Allah, maka perbuatan itu adalah baik karena dirinya sendiri. Ia mampu melakukan yang bukan terbaik itu, tetapi ia tidak akan melakukannya. Kezaliman atau ketidakadilan yang ada di dunia hanya karena perbuatan manusia saja. Abu Huzail merupakan pemimpin Mu'tazilah yang banyak berhubungan dengan filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat melampangkan jalan baginya untuk menyusun dasar-dasar Mu'tazilah secara teratur. Ajaran-ajaran Abu Huzail merupakan kelanjutan dari ajaran Wasil bin Atta tentang peniadaan sifat Tuhan dan kemampuan akal manusia mengetahui masalah-masalah keagamaan. Pertama, Tuhan adalah Maha Sempurna. Oleh karena itu, Tuhan itu tidak bisa tidak berbuat baik. Tuhan tidak menghendaki kecuali hal-hal yang baik bagi manusia. Asumsi ini melahirkan paham as-soli wal aslah. Menurut Al-Huzail, betul Tuhan mengetahui tetapi bukan dengan sifat, malahan mengetahui dengan pengetahuannya. Dan pengetahuannya adalah zatnya. Kedua, menurut Huzail, akal dapat mengetahui dua masalah dasar dan pokok dalam tiap-tiap agama, yaitu Tuhan dan soal kebaikan, serta kejahatan. Ia menjelaskan bahwa akal manusia dapat, pertama, mengetahui adanya Tuhan, kedua, mengetahui kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan, dan yang ketiga, mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Keempat, mengetahui kewajiban manusia berbuat baik dan kewajibannya menjauhi perbuatan jahat. Ajaran kedua ini jelas Abu Huzail dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengagungkan kekuatan akal. Demikianlah pandangan Al-Alaf yang bagi masyarakat awam dianggapnya aneh dan kontras. Tapi demikianlah ia memberikan pemahaman terhadap apa yang ada dalam nas Al-Quran. Tokoh kedua Mu'tazilah yaitu Ishaq Ibrahim Sayyar al-Nazam. Nama lengkapnya adalah Ibrahim ibnu Sayyar ibnu Hanif Ani dan lebih dikenal dengan nama Al-Nazam. Ia dilahirkan pada tahun 185 Hijriah di Basroh dan wafat pada tahun 231 Hijriah. Ia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang paling muda usianya dalam mengarungi dunia kemu'tazilahan. Al-Nazam adalah filosof pertama yang muncul dari kalangan Mu'tazilah yang paling mendalam pemikirannya, paling berani, paling banyak berpikir merdeka. Di samping orisinal pendapatnya di antara mereka, ia adalah anak saudara perempuan Al-Alaf dan sekaligus muridnya. Ia belajar pada Al-Alaf, kemudian kontras dengannya dan berpikir merdeka.
Al-Nadhom sejalan dengan Al-Alaf dalam hal keleluasaan cakrawala pengetahuan, kefasihan lidah, dan kekuasaan berargumentasi. Ringkasnya, Al-Nadhom mengungguli Al-Alaf dalam semua ini. Ia dinisbahkan pada Balkh, sebuah kota beberapa abad sebelumnya telah mengenal kebudayaan Yunani. Ia juga sebagai kota di mana berbagai aliran dan agama timur klasik muncul dan berkembang seperti Zoroaster, Manaiyah, dan Kristen hidup berdampingan. Al-Nadhom tidak diberi umur panjang seperti gurunya Al-Alaf. Di antara pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia meninggal pada usia antara 60 sampai 70 tahun. Bakat dan kecerdasannya adalah mampu menguasai dan mengkritik teori-teori yang berkembang di sekitarnya dan membawa pada kesimpulan yang baru. Untuk memperoleh kepastian itu, ia menggunakan metode keraguan. Di samping memanfaatkan eksperimen untuk memahami realitas-realitas baru. Mengenal keadilan Tuhan, Al-Nadhom berpendapat karena Tuhan itu maha adil, ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Dalam hal ini ia berpendapat lebih jauh dari gurunya, yaitu Al-Alaf. Kalau Al-Alaf mengatakan bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim kepada hambanya, maka Al-Nadhom menegaskan hal itu bukan hanya mustahil, bahkan Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim. Ia berpendapat bahwa perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan jauh dari keadaan yang demikian. Ia juga mengeluarkan pendapat mengenai mukjizat Al-Quran. Menurut Al-Nadhom, mukjizat Al-Quran terletak pada kandungannya, bukan pada gaya bahasa atau uslub dan retorikanya, yaitu balago. Ia juga memberikan penjelasan tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam adalah segala sesuatu yang tersusun dari huruf-huruf dan dapat didengar. Karena itu, kalam adalah sesuatu yang bersifat baru dan tidak kodim. Dalam masalah sifat-sifat Tuhan, ia berpendapat persis yang dimuatkan teman-temannya. Ia berusaha untuk memecahkan problematika sifat-sifat Tuhan itu dalam pola khusus. Ia berpendapat bahwa konotasi sifat itu selalu saja negatif. Jadi, Allah Maha Tahu berarti mempositifisir zatnya, tetapi menegaskan ketidakmampuan dari dirinya. Demikian pula halnya dengan sifat-sifat yang lain. Perbedaan sifat-sifat Tuhan itu disebabkan oleh perbedaan kebalikan dari sifat itu yang menegaskan dari Allah. Perbedaan itu sama sekali tidak mengakibatkan Allah berbilang karena sifat. Tentang metode kesangsian atau keraguan menurut Al-Nadhom, apabila seseorang yang sangat lebih akrab bagimu dari seseorang yang menyangkal dengan membabi buta, sesuatu keyakinan tidak ada artinya bila tidak bermula dari kesangsian. Sesuatu tidak akan bisa beralih dari sebuah kepercayaan kepada kepercayaan yang lain kecuali melintas tembok kesangsian. Dan pelajarilah kesangsian pada sesuatu yang disangsikan itu dengan segala kesungguhan. Tokoh ketiga dari Al-Mu'tazilah adalah Abu Ali Al-Jubba'i. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad ibnu Abdul Wahab ibnu Salam ibnu Khalid ibnu Imran ibnu Abban Maula Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ia dilahirkan di daerah Jubbah pada tahun 230 Hijriah dan wafat pada tahun 303 Hijriah pada bulan Sya'ban.
Al-Jubai adalah tokoh besar terakhir dari kalangan Mu'tazilah. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Basroh. Ia belajar pada ayahnya sendiri, Al-Jubai dan Al-As'ari. Pada awalnya merupakan sendi yang sama. Kemudian memisahkan diri darinya dan mendirikan kelompok khusus. Ia berpindah dari Baghdad, di mana di kota ini Al-Jubai mengenal gerakan filsafat. Ia hidup sejaman dengan Al-Farabi dan sebagai kaum Paripatek Arab. Teorinya tentang kondisi-kondisi Al-Ahwal merupakan saksi terbaik yang membuktikan anggapan itu. Kalam atau sabda tersusun dari huruf dan suara. Tuhan disebut mutakallimin dalam arti menciptakan kalam. Mutakallimin tidak mengandung arti sesuatu yang berbicara. Ia juga berpendapat bahwa Tuhan tidak akan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya di akhirat. Daya untuk berbuat sesuatu telah ada di dalam diri manusia sebelum perbuatan dilakukan. Dan daya itu merupakan sesuatu di luar tubuh yang baik di luar tubuh yang baik lagi sehat. Mengetahui Tuhan dan bersyukur kepadanya dan mengetahui perbuatan baik dan perbuatan buruk adalah kewajiban bagi manusia, dalam arti kewajiban-kewajiban yang diketahui oleh akal. Oleh sebab itu, mereka mengakui adanya ayat-ayat yang disebut ajaran-ajaran akal atau syariah akliyah. Ajaran-ajaran yang dibawa nabi-nabi, syariah nabawiyah perlu untuk mengenal besarnya balasan dan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Akal manusia hanya dapat mengetahui bahwa orang yang patut pada Tuhan akan mendapat upah dan bahwa orang yang melawan Tuhan akan memperoleh hukuman. Tapi berapa besar upah atau hukuman itu hanya bisa diketahui manusia melalui wahyu. Pada masalah ilmu, sifat maha mengetahui dan qudrat maha kuasa adalah kondisi-kondisi al-ahwal. Sedangkan kondisi al-had adalah tidak ada dan tidak diketahui dan tidak eternal serta tidak temporal. Tapi sebenarnya berhubungan dengan zat. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengetahui kecuali melalui jalurnya yang dengan kondisi-kondisi tersebut substansi bisa diketahui dan dibedakan